Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Papa Lepo disapa dulu Papa Lepo yang baru naik 2 ini. Siang, Bung Pendi. Selamatkan siang, Bung Predik. Selamat sore. Selamat sore. Kristen. Konghucu atau Buddha? Konghucu, Buddha. Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Dua-duanya boleh. Oke, Bang Epeng. Selamatkan sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Oke. Kita kasih Bang Predik dulu ya. Silakan Bang Predik. Ada yang mau dibengkokkan lagi, silakan. Saya yang tanggapi ini semua, ini ngomongnya ngawur semua. Ya. Yang penting tentang masalah orang aja dia. Dan ini orang goblok sekali dia. Dia ini goblok dia, goblok. Kasih ruang, kasih kursi. Ini goblok, ngomong sama orang goblok. Siapkan aqua. Kesian. Siapkan oksigen. Ngawurnya di mana, gobloknya di mana? Coba di Orang ini ngawurnya itu, Bang, saya mau bilang ya, saya minta maaf ya. Yang mungkin teman-teman ngawurnya itu, kebodohannya itu adalah selalu salah menafsir ayat-ayat orang. Itu salah nafsir dia. Dia membengkokkan semua kata-kata tadi. Saya dengar semua tadi saya. Oh iya. Kan orang ini. Kalau saya bengkokkan Al-Quran kamu, silakan kamu mau nggak? Contohnya saya bilang, saya bilang Muhammad itu bohong. Jangan menjauh. Coba satu yang bengkok menafsirkannya ayat yang mana coba supaya dia menafsirkan tadi dia ngomong itu semuanya bohong semua dia. Yang benar yang mana, Bang? Saya ikuti semua apa namanya omongannya ya. Iya, yang benar yang mana? Saya juga ikuti saya masih hidup. Saya masih hidup. Langsung tegur. Yang mana yang salah? Ternyata orang ini pemecah belah. Saya masih di sini malah. Saya masih di depan Anda. Ini goblok, paksa pintar dia. Selama masih bercerita tentang saya mau digoblokin juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang salah, Bung? Selalu mengatakan Tuhan manusia aku dituhankan. Kamu kan saya Oke, baik. Sejak kapan? Saya tanya dulu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Ngapain? Sejak kapan Maria melahirkan sapi? Sejak kapan? Saya tanya dulu. Kalau sementara makanya kamu itu kalau ngomong itu kamu sendiri ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Anda mengatakan saya salah dengan mengatakan Yesus manusia. Maka saya tanya, sejak kapan Maria melahirkan sapi? Jawab. Yang bilang Maria melahirkan sapi siapa? Berarti benar saya dong dengan mengatakan Yesus Tuhan, manusia, bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Lalu menurut Anda Maria melahirkan apa? Melahirkan Tuhan. Mati dia. Itu kan bukan orang, ngapain kamu ganggu orang coba? Nah, makanya kamu nggak telusuri Muhammad kamu yang goblok itu. Coba Guruna aku gini. Mulai biadab. Anak lonte, kamu nggak boleh bohong cara kayak gitu. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyentuh kamu. Kenapa kamu katakan hal seperti itu ke dia? Kamu juga selalu nyala Yesus. Yesus pernah menyentuh kamu apa? Coba. Saya justru membela Yesus yang kau katakan anak dewa. Siapa yang suruh kamu bela dia? Siapa yang suruh kamu bela dia? Lah itu Nabi saya, kucluk. Siapa yang suruh? Itu Nabi saya. Itu Nabi saya. Belajar aja. Itu Nabi saya. Yohanes 16 nomor 13, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami sangat memuliakan dia. Kenapa kamu mengatakan dia anak dewa? Malah di agamamu disebut sebagai anak binatang. Itu Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Kenapa kalian katakan anak hewan? Hah? Janganlah kayak begitu. Islam itu ingin mengangkat derajat Yesus, yang adalah Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Zeus Yesus, yang adalah anak manusia suci yang kalian katakan sebagai anak Tuhan. Islam datang untuk mengajarkan kalian bahwasanya Nabi itu adalah manusia suci, bukan manusia terkutuk. Betul. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang saya tanya dulu. Kita adil. Anda tadi menuduh Nabi saya. Sekarang kita adil. Saya mengatakan Yesus bukanlah manusia terkutuk, tapi dia adalah manusia suci. Anda tadi menuduh Nabi saya, tapi saya sebagai Muslim mengatakan Yesus yang lahir di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci yang sangat mulia. Sekarang menurut saudara,
yang mati terkutuk di atas tiang salib itu Yesus atau bukan? Predik. Jawab. Yesus, kenapa? Tuh, coba. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus, saya atau Anda? Ya saya lah, masa kamu sih? Kamu mengatakan Yesus manusia terkutuk. Saya mengatakan Yesus manusia mulia. Yang bilang sebentar, yang bilang Yesus manusia terkutuk siapa? Lah, tadi Anda mengatakan yang mati Iya. terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Nanya, sebentar, makanya nanya itu harus pelan-pelan. Kamu kan nanya, Yesus disalib enggak? Saya bilang disalib. Lalu kenapa? Oh, saya nggak tanya itu. Kamu jangan bohong. Saya tidak tanya itu. Saya mengatakan yang mati terkutuk. Yesus mau menerima kutukan itu. Oh, berarti Dia benar. menerima kutukan itu, dia membebaskan kami dari kutukan itu. Kamu tahu nggak? Oke. Berarti betul. Dibebaskan, Yesus bos. itu manusia terkutuk. Kami dibebaskan dari kutukan dosa. Kami dibebaskan, bos. Kami sebenarnya dikutuk, tapi karena dengan kuasa kasihnya, dengan cinta yang luar biasa, dibebaskan kami umatnya dari kutukan itu, bos. Oke. Kamu tahu. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya kalau kamu itu dikutuk? Mana dalilnya? Ya kami kan orang berdosa. Tapi Mana yang dalilnya? kuasa Mana kasihnya, dalilnya? Mana dosa kami dalilnya? dibebaskan. Dosa Mana kami dalil? dihapus. Dosa kami Mana dalil? diampuni. Mana Tapi dalil? Kamu saya baca dalam Al-Quran kamu. Mana dalil? Kamu dikutuk, tahu nggak? Mana dalilnya? Kamu dikutuk. Baca sendiri Al-Quran kamu. Oke. Kamu udah nggak pernah Jadi, baca. Kamu oke, Predik. Jadi kalau ada orang yang memperkosa mamanya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Siapa yang memperkosa? Iya. Saya begini. tanya samamu, Makanya begini. kalau Oke, ada siap. orang Kristen memperkosa Iya. bapaknya atau memperkosa ibunya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Udah. Kutanya samamu, jawab. Aku boleh jawab, boleh. Kamu diam. Supaya aku jawab. Setiap manusia ketika dia berbuat dosa dan setelah dia berbuat dosa dia diampuni, dihapuskan, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Begitu, Saya Bang. tanya samamu. Semua Orang-orang orang dengar. Oke, siap. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memperkosa kebunian binatang, memperkosa perempuan-perempuan, membunuh orang tuanya. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, dosa-dosa mereka memperkosa perempuan, memperkosa binatang itu semuanya dihapus dan ditanggung Yesus. Begitu? Udah selesai. Begitu? Udah selesai aku jawab. Jawab. Oke, siap, bos. Ketika orang-orang yang membunuh orang tuanya, memperkosa sanak saudaranya, ketika dia bertobat, maka dia diampuni, bos. Dia diampuni, bos. Dia bertobat, dia diampuni, bos. Bukan bertobat. Saya tidak tanya bertobat. Dosanya terhapus. Iya. Dosanya Maka terhapus. dengar. Oke. Dosanya terhapus dengan Yesus mati di tiang salib secara terkutuk, begitu. Jadi orang Roma memperkosa mamanya sendiri, membunuh ibunya sendiri. Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa-dosa pembunuhan terhadap ibunya, gitu. Begitu maksudmu? Begitu maksudmu? Udah, Ya. udah selesai kamu ngomong. Begitu maksudnya? Iya, kamu udah belum? Jadi orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya yang melahirkan dia. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, maka dosa membunuh ibu kandungnya tadi dihapus. Begitu? Udah selesai ngomongnya. Begitu maksudnya. Jawab. Iya, udah selesai ngomongnya. Aku Ya, ngomong lagi. ingat ya, narasi saya ingat. Orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya sendiri yang sedang hamilkan adiknya, yang sedang mengandung adiknya. Ibunya mengandung 7 bulan. Karena minta uang jajan tidak dikasih oleh ibunya. Maka ditusuklah lambung ibunya, rahim ibunya, matilah adiknya yang ada dalam kandungan. Lalu digorok lehernya ibunya. Yesus kemudian datang, mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa anak tersebut. Begitu maksudnya? Jawab. Udah. Kamu udah selesai ngomong? Silakan jawab saja. Oke. Kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong. Saya ngomong, kamu ngomong kan ribut jadinya. Oke. Mengapa Yesus Tuhan kami harus turun ke bumi? Dia turun ke bumi itu akibatnya karena manusia kehilangan kasih sayang di bumi ini. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jangan kau pakai acara Paulus. Jangan kau pakai cara-cara Paulus. Jangan. Yang saya tanya langsung ke poinnya. Langsung to the point. Seorang anak membunuh ibu kandungnya yang sedang hamil 7 bulan dengan cara menusuk perut ibunya sehingga adiknya pun mati.
habis itu tidak puas membunuh janin ibunya, digoroknya leher ibunya. Kemudian besok pagi terdengar kabar dari Yerusalem bahwa seorang dewa turun ke bumi untuk menghapus dosa anak tersebut. Apakah begitu? Ya atau tidak? Jawab. Saya akan mau jawab. Kamu ngomong gimana saya bisa jawab. Saya tidak perlu narasi Paulus, narasi gereja saya nggak butuh. Bukan Saya mau to the point dari kasus yang saya bawa. Ini nggak bisa diskusi kayak gini nih. Ini nih botol kamu ini memang botol nih. Saya tanya apa? Kenapa kamu bertanya kita- kemana-mana? saya menjelaskan. Saya Kamu tanya, saya nggak butuh ngomong. penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya cuman mau mendengarkan jawaban. Ya atau tidak. Kamu ini goblok. Masa saya ngomong kamu nggak mau saya ngomong? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya seorang Iya, anak. bang sayang. Beri kesempatan saya berbicara. Tapi saya tidak sedang ingin mendengarkan colote mimbar gerejamu. Bullshit. Kesempatan berbicara gimana? Saya dengarkan narasi saya. Seorang anak menikam ibunya dengan pedang, di mana ibunya sedang hamil, tembus masuk ke dalam rahim, mati juga anaknya yang adalah adiknya sendiri. Setelah itu belum puas, digorok juga ibunya. Besok hari Minggu, hari Jumat sore, tiba-tiba dewa kamu Yesus itu mati di atas tiang salib. Apakah dosa anak yang membunuh adiknya dan menyembelih ibunya tadi seketika dihapus, terhapus kemudian? Jawab, ya atau tidak? Orang jawab, kamu ngomong. Orang jawab, kamu ngomong. Biar kamu ngomong aja deh, biar aku dengar. Aku turun aja deh. Bosan sama kamu. Pikirkan pertanyaan saya itu. Karena saya tahu kamu ketampar dengan kasus itu. Masih mau aku datang besok? Itulah yang kemudian didoktrin sama kalian. Ingat saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Dengarkan. Kalian Kristen ini adalah Kristen keturunan. Kalian bukanlah Katolik yang pertama kali. Bukanlah kalian ini penyembah Yesus yang pertama kali. Kalian ini generasi ke-16. Bahkan generasi ke-17. Bahkan generasi ke-18. Dari penyembahan yang diajarkan oleh Romawi pertama kali. Berunut kemudian. Bergeser dari Roma, Vatikan, bergeser. Sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Pahami itu. Konsep yang pertama yang mereka pasalkan kemudian adalah dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani, semuanya dosa apapun habis. Berapa banyak runutan kalau kita susun dosa-dosa manusia di atas muka bumi? Membunuh ibunya, membunuh ayahnya, memperkosa saudaranya sendiri, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Semua dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Ya, dosa apa yang paling bejat? Itu semuanya ditanggung oleh anak orang di atas tiang salib. Kasus kecil yang saya sampaikan tadi. Dibunuh ibunya dengan sadis. Ditusuknya lambungnya, rahimnya ibunya dengan sadis. Dan itu pasti ada. Dan itu pasti terjadi. Apalagi zaman dulu. 2000 tahun yang lalu. 2500 tahun yang lalu. Sebelum Masehi dan seterusnya. Betapa banyak dosa-dosa itu terjadi. Tuhan datang ketika manusia berdosa. Menghancurkan Sodom Gomora. Tapi ini aneh. Ada Tuhan yang datang bunuh diri untuk menghapuskan dosa-dosa pelaku maksiat. Sodom Gomora diratakan, Fir'aun dihabiskan, Qarun dihancurkan. Tapi ada yang aneh. Dosa-dosa beringas binatang yang berupa manusia terhapus seketika dengan cara membunuh Tuhan mereka di atas tiang salib. Apa ini? Apa ini? Makanya tak sanggup anak ini tadi menjawab. Ada seorang anak menikam ibunya, menusuk rahimnya, mati janinnya. Tidak puas lagi, dia tebas lehernya ibunya. Datang bapaknya menolong. Begitu dia balik lihat bapaknya, dia tebas juga lehernya. Begitu saudara-saudaranya yang lebih tua datang, dia tebus lagi lehernya semua. Mati bersecuran. Tetangga-tetangga datang menangkapnya. Dihabisin semua tetangga-tetangganya, mati lagi kemudian. Habis itu dia rampok hartanya orang semua. Begitu Yesus mati, dosa-dosanya dihapuskan. Ganteng kali lah, cakep kali lah ajaran ini. Hebat kali lah. Parah. Padahal Yesus mengatakan di endingnya, Yohanes 5 nomor 29, ketika kiamat sudah terjadi, orang-orang dibangkitkan kemudian untuk dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang berbuat baik ketika di hidupnya dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Yang kemudian berbuat dosa di kehidupannya di dunia dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Yohanes 5 nomor
29. Kenapa ajaran Yesus ini tak mau didengarkan? Kenapa? Ada apa? Karena waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yudha ilal Islam. Karena mereka adalah pembohong-pembohong disebabkan Islam sudah datang kepada mereka tetapi mereka tak mau menerima.